إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru rohnya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana, kan ya. Yang dibaca itu awal amalannya harus berunut. Ayat kursi tidak berlaku tanpa runut awal ini. Sampai Pak? Masa pas ketakutan, Allahu la ilaha illallah, ketawa dia nanti, nggak nyambung. Ibarat senjata, nakut-nakutin dia, tahu nggak ada pelurunya Pak. Gini kok nggak keluar gitu. Duduk nggak tuh? Ilmunya itu. Baca itu, sudah itu baca kedua. Al-Mu'minun ayat 97-98. Al-Mu'minun merupakan surat ke-23 dalam Al-Quran yang terdiri dari 112 ayat. Ya. 112 ayat. Ya. Ayat ini artinya orang-orang beriman. Setelah kita membaca shot tadi, dibacanya sama orang yang beriman. Non muslim nggak bisa. Yang bisa membaca adalah muslim. Baru dibaca ini, silakan baca ayatnya. Yang kedua. Sembilan tujuh, 98. وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Yang dibaca Rabb a'udzubika dimulainya kan? Tidak qalu. Sambung dari yang atas tadi. Rabbahu ani masyayan Isa. Sudah itu Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Robku, pertama kan sesungguhnya aku diganggu setan ya Allah, gitu kan? Terasa kan kalau diganggu itu kan? Takut, cemas, ya dari sifat tadi, ya belum terbentuk Pak, belum terbentuk, masih katrat. Bapak masuk ke rumah sakit misalnya kan, Bapak takut dengan sifat-sifat yang tersembunyi kan, corona kan? Baca itu, karena kan harus mendekati itu, kan timbul takut. Baca tadi, bacanya gimana tadi Pak? Rabbahu ani masyani syaitanu binusbi wa azab. Setelah kita masuk, lanjutkan ya Rabb. Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan tadi yang masuk, kan di situ. Dan aku berlindung pula kepadamu, kepada Rabbku, agar mereka tidak mendekat, tidak nular. Duduk tuh Pak. Tidak mendekat. Itu kan Quran. Kenapa nggak diamalin? Bapak-bapak nggak pakai ini, selesai. Lupa pakai ini, ya. Bapak baca ini, udah sama dengan ini. Lebih tinggi lagi. Duduk kan nih. Yang nggak percaya, sudah. Gitu aja nggak percaya, sudah. Itu wahyu. Setuju Pak? Nah, lanjutkan yang ketiga. Asy-Syafaat ayat 7. Asy-Syafaat merupakan surat ke-37. Berarti harus praktekan. 7 kan diamalkan. Ya. Dalam Al-Quran terdiri dari 182 ayat.
dinamakan asyafaat ini artinya barisan. Barisan siapa? Malaikat, dikurung bapak-bapak oleh malaikat. Di back. Bersaf-saf atas nama Allah disuruh setelah baca yang tadi. Wahizam min kulli syaitonim marid. Kami jaga kalian dari setiap setan yang durhaka. Sudah sifat, sudah pembentukan, terbentuk tuh, dijaga. Baik itu virus, baik jin. Dibaca coba. Ayo kawan. وحفظا من كل شيطان مريد. Dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Dan kami telah menjaga dari setiap setan yang durhaka. Setuju Pak? Berarti kita sudah masukkan peluru, sudah ada jaga. Baru dipakai apa Pak? Kokang. Kokang itulah ayat kursi. Baru baca ayat kursi. Dar katanya kalau dia nyerang. Ah benar kan nih? Yang anu disampaikan benar kan nih? Enggak, langsung ayat kursi. Gimana senjata nggak ada, peluru aja digituin ya. Paling bejo kalau kena. Lupa ayah orang sekarang nih. Makanya harus pahami hadis, pahami Quran. Ya. Ayat kursi diketahui sebagai ayat pengusir pelurunya kepada yang jahat, jin. Sekaligus ayat yang paling ditakuti oleh jin kalau ada senjatanya. Duduk Pak. Yang tidak terlihat kan nggak jin aja Pak. Corona nggak kelihatan. Ya. Hal ini karena ayat kursi mengandung arti memohon perlindungan kepada Allah. Nggak perlu dibaca ayat kursi udah hafal, keren ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada sandaran dalilnya. Nah, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, tapi nggak ayat kursi aja, dibaca full dari yang tadi ya. Shot 41, Al-Mu'min 9798, Asy-Syafa'at 7, baru ayat kursi. Tuh. Ya, hadisnya, siapa yang membacanya ketika tidur maka akan mendapatkan perlindungan dari malaikat atas perintah Allah. Ada barisannya. Jadi ayat kursi merupakan doa pengusir hal tadi. Corona, jin beneran, setan, nah, kejahilan hal-hal yang lain. Yang memang benar-benar sangat ampuh kalau dibacanya berurutan dengan ayat lainnya seperti yang diterangkan tadi. Hadis Bukhari Muslim. Duduk Pak? Duduk ya. Kelima, itu satu paket. Satu paket. Kalau orang itu agak mulia, tidak menggunakan yang tadi. Cukup dengan Al-Fatihah. Ya. Cukup dengan Al-Fatihah. Bapak sudah tahu, ya. Gunakan dulu yang tadi. Kelas Bapak masih di situ. Kalau Bapak sudah enggak, gunakan Al-Fatihah. Bari kelas Bapak sudah naik. Kelas ketiganya gunakan Nabi Sulaiman. Itu kelas wali, Pak. Ya, baru. Nabi Sulaiman beresiko, Pak. Itu yang menimbulkan api terbakar. Ayat Nabi Sulaiman itu adanya di An-Naml 30:31. Baca aja langsung. Pendek ayatnya. Ayat ini tiap hari dibaca oleh kita. Coba 30:31. An-Naml.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bapak-bapak berani praktekinnya? Silakan praktekkan di rumah masing-masing. Ya. Kalau bapak-bapak ingin memanggil makhluk jin, ya, baca ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allah ta'lu alayya watuni muslimin. Datang dia. Mau praktekin dulu. Artinya dengar ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong kepadaku. Suruh tunduk. Kalau wahyu tunduk. Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bapak suruh ambil tuh, ambilin di showroom itu mobil. Mau Pak? Ini rahasia yang duduk Pak. Itu di sana tuh tertanam tuh yang buruk nongol. Udah nan sabinya nunjukan. Tapi kalau nggak bisa mulanginnya bapak-bapak bengek. Nggak antum kasih mulanginnya. Ngapain? Rugi. Pokoknya itu kuncinya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat kepada Nabi Sulaiman yang masih digunakan oleh syariat Nabi Muhammad. Namanya Pak? Ayat pengusirnya nggak tahu dong. Gimana? Anjurannya ya dari Rasulullah. Ini sunnah. Berikut anjurannya supaya jangan terganggu memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat tiba waktu maghrib, terutama yang belum balik. Masukkan kalau maghrib, ya. Dong sarankan ya kondisi sekarang. Ini bukan kaji kuno nih, ya. Anak masukkan ke rumah ketika maghrib, ya. Efeknya bukan kerasukan, perangnya kacau nanti Pak. Hobinya malam. Makanya banyak anak hobinya pas maghrib keluar. Pas siang tidur. Itu dari kecil mulai. Ya. Kedua, menutup pintu ketika menjelang waktu maghrib sambil menyebut yang disebut kemarin. Kemarin kajinya, keluar dulu Bapak, masuk lagi. Assalam, baca sendiri risalahnya ya. Sama ikhlas. Ketiga, tidak menempatkan patung. Itu aja. Yang bernyawa, kalau patung pohon nggak apa-apa Pak. Patung tuh patung, jangan di rumah. Tempat rutin membaca surat Al-Baqarah yang bersifat mengusir jin. Ya, jin kadang-kala ada jin nggak diundang. Kalau tadi jin diundang, kita yang undang. Nah, gitu caranya jin ngundang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hati-hati pegawai jangan pakai ini ya. Ini sering jahil nih ya. 5. Membaca doa masuk dan keluar rumah. Udah tahu semuanya doanya. 6. Selalu mendirikan ibadah. Adapun sebab jin dan setan mengganggu manusia disebabkan 1. Lalai mengingat Allah, zikrullah. 2. Melakukan kejahatan kepada jin. Bapak harus tahu apa yang tidak disukai oleh jin. Kencing jangan di lubang. Sampai Pak? Hati-hati kalau punya anak perempuan pas menstruasi. Itu biji paling enak untuk jin. Cara membuangnya ya, jangan sembarangan. Ini enggak buang ke, enggak boleh itu dibuang ke sana. Dia harus dikubur. Bapak kalau punya anak perempuan lakukan tuh ya. Ya. Hati-hati Pak ya. Karena itu salah satu menjadi ketagihan dia ingin datang ke rumah kita. Itu terjadi di Panti Asuhan kemarin kan. Yang di mana? Yang di Tarusan. Ketiga, ada jin yang disukai jin laki-laki. Ini biasanya wanita. Wanita apa yang paling disukai oleh jin laki-laki? Jin laki-laki sangat menyukai wanita pesolek dan yang mengumbar kecantikannya.
Hati-hati Pak. Kalau kita punya istri, jangan diumbar kecantikannya. Maka akan disukai jin. Yang rugi suaminya Pak. Mau sisa jin. Nah, anu aku takutin sisa jin itu dingin. Si istri itu dingin ngeladenin kita. Itu sisa. Karena diumbar solek keluar. 4. Jangan terlalu bahagia dan jangan terlalu sedih. Ini, jin dan setan senang menghampiri manusia yang sedang dalam keadaan sangat super bahagia, sangat super sedih. Kondisi ini pernah Nung kaji. Merupakan pintu masuk bagi mereka untuk mengganggu manusia. Kan sering Nung ingatkan, segala yang berlebihan itu bukan tidak baik, berbahaya. Punya batu 3, berbahaya. Sebaiknya punya 1. Karena jangan lebih dari 10 ya, karena jari kita cuman 10. Nah, pakai batu 10, kepantasan. Ya. Sering berbahaya Pak, bukan tidak baik. Begitu juga dalam berdoa, cukup 1 niat. Hitungan hadis 40. Ya, hitungan hadis 40. Ceritanya gini, tidak perlu berlebihan dalam berdoa. Tutup kaji. Berdoa atau meminta kepada Allah. Bukti bahwa Allah itu Maha Pemberi, kita berdoa. Kita harus berdoa, kesifatannya hamba. Ya. Sebagai manusia kita ada orang meminta-minta pada kita. Misalnya ada orang minta-minta kepada kita. Orang peminta-minta itu husnudzon pada kita. Husnudzon yang dimaksud adalah dianggap mampu memberi, benar kan? Kita gini, ada orang minta-minta datang, dia sudah berprasangka baik bahwa kita pasti punya uang, betul kan? Makanya dia berani minta, betul kan? Sudah berprasangka baik, belajar dari pengemis. Setuju? Husnudzon. Nah. Namun diminta itu berarti dianggap sanggup memberi. Sedangkan kalau meminta kepada Allah, itu harusnya kita beriman kepada Allah yang Maha Pemberi. Dan kamu apapun hebatnya hanyalah, siapa yang paling kaya sini? Siapa? Hakikatnya manusia sekaya apapun juga hakikatnya adalah pengemis. Nggak enak ya ngaji nih. Pengemis. Dengan status kesadaran seperti demikian, sekaya apapun juga kita ini pengemis. Maka kita boleh mencapai hamba Allah. Itulah hamba Allah. Akan dimuliakan justru itu. Ada nilai spiritual yang luar biasa, Pak. Oleh sebab itu Allah lebih tahu, maka dikabulkan atau tidaknya doa itu terserah Allah. Kalau terserah, kita mungkin hal itu tidak baik untuk kita. Bahasanya begini. Ada seorang hamal. Hamal itu artinya kuli pasar. Yang sangat taat, sangat beriman kepada Allah. Sehari-hari dia bekerja hanya untuk mencari makan. Setelah dapat makan untuk 1-2 hari, dia pulang menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi pada suatu hari, hamal itu berdoa kepada Allah. Doanya gini, ya Allah, saya ini kekasihmu, fokus saya hanya ibadah. Tapi gara-gara saya miskin, saya harus kerja. Saya harus kerja. Doanya gitu. Orang itu berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, saya ini ingin dapat rezeki yang tanpa kerja. Itu sudah nyalahi syariat. Hati-hati, ada Ikhwan Andung kemarin berdoanya, ya Allah, duduk-duduk supaya dapat kepeng. Allah. Berarti doa itu menyalahi syariat. Bener gak nih? Jangan bohong, ada Ikhwan minta doa kayak gitu gak? Andung cikuy kok. Salah itu doanya. Duduk-duduk pokoknya kita dapat duit. Nggak bisa itu. Terus menyalahi syariat. Ya Allah, saya kekasihmu, fokus saya hanya ibadah. Tapi gara-gara saya miskin, saya harus bekerja.
Orang itu berdoa lagi, ya Allah, saya ini ingin dapat rezeki yang tanpa kerja. Kemudian suatu hari dibuktikan sama Allah tuh, biasanya orang kayak gitu. Amal langsung dicurigai maling dan akhirnya dipenjara. Jangan mengundang di doa itu, sial. Karena salah doa itu. Langsung dipenjara itu terbukti. Nah, jadi di penjara itulah dia setiap hari dapat makan tanpa kerja. Terbukti doa Allah? Tanya, terbukti nggak? Banyak itu kejadiannya. Betul di penjara dia. Karena doanya. Lalu bertanya dia, doa lagi sama Allah si Amal nih. Ini aneh si Amal nih. Ya Allah, kenapa saya di penjara? Allah menjawab melalui hatinya. Katanya kamu mau dapat rezeki yang tanpa kerja. Baru dia ngerti. Setelah kejadian umumnya orang ngerti. Amal sangat hati-hati akhirnya dalam berdoa. Hati-hati bro. Hal-hal seperti ini banyak terjadi di kehidupan sekarang. Itu namanya doa menggurui Allah. Betul. Masa doa dikte Allah, gurui Allah. Jadi itu nggak boleh. Oleh sebab itu tidak perlu berlebihan berdoa. Karena itu berbahaya. Jangan-jangan kita sering timbul masalah karena doa kita sering tidak baik kepada Allah dan tidak paham ilmunya. Sepakat? Dan itu sudah dicontohkan melalui manakib ini. Ya. Semoga kita tutup aja kaji, langsung aja tutup doa. Mudah-mudahan Allah meridhai. Alhamdulillahirabbil alamin. Faidulun wabillahi taufiq wal inayah warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.